Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima hingga ayatnya yang keenam. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin, demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu pesan lagi tentang sebuah nasihat, di mana Tuhan mengingatkan setiap kita supaya kita itu tidak menjadi orang yang congkak. Ya. Kenapa Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang congkak? Karena ketika kita menjadi orang yang congkak atau sombong begitu ya, atau angkuh begitu, kita akan menjadi orang yang tentunya tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sulit untuk dinasehati begitu ya, sulit untuk diarahkan, sulit untuk bisa menerima perbedaan dan lain sebagainya. Saya bukan, kalau orang yang congkak kan demikian ya. Dinasehati tidak mau, dikasih pengertian tidak mau ya. Artinya mereka sudah memiliki dunia sendiri, cara pikir sendiri. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengharapkan bahwa setiap kita anak-anaknya itu malah untuk rendah hati. Ya. Di sini dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kenapa Tuhan mengasihi orang yang rendah hati? Ya karena kalau orang rendah hati misalnya ya, dia masih mau belajar, dikasih tahu mau tahu ya. Orang yang rendah hati dia bisa memahami, menerima orang yang berbeda dengan dia. Karena jika tidak begitu ya, sulit rasanya untuk orang bisa menerima sebuah perbedaan. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita misalnya sehari-hari ya, bagaimana orang yang rendah hati itu mereka bisa loh melihat sisi lain di dalam kehidupan orang lain. Yang tentunya bukan hanya hal yang negatif ya, tetapi dia juga lebih banyak melihat hal yang secara positif. Orang-orang yang congkak nggak bisa. Misalnya lihat kepribadian orang ya. Dia contoh saja ya, dia akan lebih suka memberi label kepada seseorang. Labeling gitu ya. Wah, orang itu susah misalnya. Ya dia akan memperlakukan dengan cara waktu dia melabelin. Orang susah. Begitu ya, susah diatur, susah dikasih tahu dan lain sebagainya. Padahal setiap orang itu kan bisa berubah, Saudara, ya. Dalam perjalanannya waktu setiap orang bisa berubah. Ya, kalaupun tidak, cara pandangnya yang berubah. Nah, orang-orang yang congkak itu akan melihat sisi itu. Beda dengan orang yang rendah hati. Dia akan melihat sisi baiknya. Kadang banyak orang itu fokus hanya sisi lemahnya. Dia lupa akan sisi positifnya. Ada orang-orang itu hanya fokus kepada kelemahannya. Padahal setiap orang juga punya kelebihan di dalam diri orang lain. Ya, jadi cara pandang, cara sikap itu mempengaruhi. Label yang kita berikan terhadap seseorang itu biasanya ya akan mempengaruhi cara orang itu akan memperlakukannya.
Jadi jangan heran kalau orang sudah memberikan label tertentu kepada orang lain, dengan cara itulah mereka akan melakukannya. Jika hal itu positif gak ada masalah saudara. Tetapi seringkali hal yang negatif yang dilakukan. Contoh, anak itu nakal. Kira-kira apakah kita akan memperlakukan dia sebagai anak yang baik? Tentu tidak. Pasti kita akan menilai segala sesuatunya di dalam kenakalannya. Padahal anak nakal itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah orang tua yang belum menemukan caranya. Nah, seringkali hal ini menjadi sebuah alasan di mana kita itu seringkali pengennya instan. Padahal dalam berproses itu butuh proses waktu. Jadi saudara, mari kita belajar ya untuk rendah hati. Jangan congkak. Karena rendah hati di bawah tangan Tuhan yang kuat, pada waktunya Tuhan akan justru meninggikan. Tapi barang siapa yang menyombongkan diri atau congkak, justru di sana Tuhan akan merendahkan. Saya nggak tahu hari ini saudara kita ya ada di posisi mana. Kalau saudara hari ini hidup dalam kecongkakan, kesombongan, keangkuhan diri, hati-hati. Tuhan bisa merendahkan kita. Tapi kalau hari ini kita ada di posisi di dalam kerendahan hati, satu saat Tuhan akan angkat saudara. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Menjadi orang congkak atau menjadi orang yang rendah hati. Kalau saya mau belajar menjadi orang yang rendah hati. Belajar menerima apa yang Tuhan beri, selalu mengucap syukur untuk segala keadaan, walaupun tidak mudah. Dan tetap percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Semoga setiap kita juga demikian. Jika ada nilai-nilai kecongkakan, tanda-tanda kecongkakan di dalam diri, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni dan memulihkan setiap kita. Dan kiranya Tuhan menolong untuk kita boleh senantiasa hidup rendah hati. Tuhan, terima kasih. Hari ini Kau boleh mengingatkan di mana seringkali kami hidup di dalam kecongkakan, keangkuhan, kesombongan. Terima kasih hari ini Kau mengingatkan kami untuk kami boleh belajar rendah hati. Kami sadar semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki, semua adalah milik Tuhan. Kami hanya pengelola yang mesti bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan kami tahu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita untuk senantiasa hidup rendah hati. Shalom.